Matius 7 ayat 6 ini jelas berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kaki, lalu berbalik menyerang engkau." Wow, saudara, mari kita eksegesis ayat yang singkat ini. Ini terletak di tengah khotbah di bukit. Ini setelah larangan untuk kita menghakimi secara munafik, dan juga sebelum dorongan untuk meminta hikmat dari Allah. Yesus tidak melarang penilaian sama sekali, tetapi Yesus menuntut. Dia tidak menuntut discernment rohani atau tetapi yang dituntut oleh Yesus, kita bisa melakukan pembedaan yang bijak. Saudara, apa sih maksudnya yang kudus? Dalam bahasa Ibraninya tohagion, dalam perjanjian lama kudus itu artinya menunjuk kepada persembahan bait Allah, hal yang dipisahkan khusus bagi Allah. Jadi dalam konteks Yesus, kebenaran kerajaan Allah, firman, hikmat, Injil, dan nilai-nilai rohani yang dalam. Hal kudus ini bukan sembarang informasi rohani, tetapi kebenaran ilahi yang sakral dan bernilai tinggi. Dan Yesus menggunakan kata mutiara. Tahukah Anda, mutiara adalah simbol nilai tertinggi, hikmat ilahi, Amsal 3 ayat 15. Ini juga simbol kerajaan surga, Matius 13 ayat 45-46. Apa itu mutiara? Mutiara bisa kita artikan pewahyuan Allah yang mahal dan transformasional. Saudara, dikatakan jangan berikan kepada anjing dan babi. Kita akan menggali hewan anjing dan babi. Kita masuk ke konteks budaya Yahudi abad pertama, anjing adalah hewan liar. Ini najis dan agresif. Babi juga najis dan tidak mampu menghargai nilai rohani. Jadi ini bukan penghinaan etnis, melainkan metafora spiritual. Orang yang keras hati inilah digambarkan tentang sosok ini. Orang yang menolak kebenaran dan yang mempersendakan hal rohani. Yesus berbicara tentang respon spiritual, bukan tentang status manusia. Jadi makna utama dari ayat ini, Yesus sedang mengajarkan bahwa kebenaran Allah itu kudus, mahal, dan tidak boleh diperlakukan sembarangan baik oleh yang memberi maupun yang menerima. Ini peringatan bagi pemberita kebenaran dan pendengar kebenaran. Ada 3 pesan yang ingin saya bagikan dari ayat ini yang kita eksegesis. Yang pertama, kebenaran Allah itu kudus. Itu bukan konsumsi sembarangan. Apa yang kudus tidak boleh disesuaikan agar diterima, tetapi dijaga agar dihormati. Injil bukan hiburan. Firman bukan sekedar konten. Pewahyuan bukan bahan debat kosong. Yesus menegaskan bahwa kebenaran kerajaan tidak boleh dikomodifikasi. Komodifikasi tidak boleh dipermurahkan, tidak boleh dipakai untuk kepentingan ego. Cara kita memberitakan firman mencerminkan cara kita menghormati Allah. Jangan menjadikan hal kudus alat validasi diri. Yang kedua, tidak semua orang siap menerima mutiara kerajaan. Hikmat tanpa pembedaan bisa berubah dari berkat menjadi bumerang. Saudara, Yesus mengajar kita discernment, bukan diskriminasi. Jadi kita harus bijak dan berhikmat. Ada waktu untuk menabur, menahan diri, diam dengan hikmat. Bahkan Yesus diam di hadapan Herodes, tidak menjawab orang yang berniat mempermainkan kebenaran. Mintalah hikmat. Kapan berbicara, kepada siapa, dan sejauh mana. Kedewasaan rohani kita terlihat dari kepekaan kita, bukan hanya keberanian kita. Keberanian dan kepekaan ini harus seimbang. Yang ketiga, merendahkan hal kudus itu berbahaya bagi pemberinya dan penerimanya. Saudara, yang tidak menghargai kebenaran pada akhirnya akan menyerangnya. Di sini Yesus memberi peringatan yang serius. Mutiara itu bisa diinjak, pemberi bisa diserang. Artinya firman yang ditolak dapat menjadi cemoohan, penyesatan, perlawanan. Ini bukan karena firmannya salah, tetapi karena hati yang menolak terang.
Karena itu kita perlu menjaga hati agar tetap lembut dan hormat. Jangan main-main dengan hal rohani, hormati proses Allah dalam hidup seseorang. Jadi Matius 7 ayat 6 ini mengajarkan keseimbangan antara kasih dan hikmat, keberanian dan kepekaan, penginjilan dan discernment rohani. Kerajaan Allah itu terbuka bagi semua, tetapi hanya dimengerti oleh mereka yang rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.